Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda yang mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas jika Anda menemukan uang di jalan, antara simbol dan mitos. Yang dialami dalam hidup bukanlah suatu kebetulan, termasuk saat menemukan uang atau koin di jalan atau di tempat yang tak terduga. Apa yang sudah menjadi program pikiran termasuk sistem keyakinan seseorang bisa membuat seseorang mengalami ini. Apakah karena rasa kemakmuran, kelimpahan, atau kepercayaan kolektif di suatu daerah? Rasa kelimpahan akan memandang ini sebagai pengalaman kelimpahan dan mereka merayakannya. Tetapi rasa ketakutan, karena ada kepercayaan tertentu atau mitos yang melatar belakangnya, mungkin menghindarinya dan cepat berlalu. Perkara dipungut atau tidak, atau perlakuan terhadap uang tersebut lagi-lagi ini berpulang kepada pribadi dan keyakinan masing-masing ternyata. Dalam pandangan berkelimpahan, bersyukur karena menjadi semacam magnet uang dengan menemui uang atau koin di sepanjang perjalanan. Sehingga penemuan semacam ini bisa sebagai latihan untuk menjaga vibrasi positif atau feels good. Dalam pandangan Law of Attraction, alam semesta berkomunikasi kepada Anda melalui kejadian termasuk uang atau koin di jalan atau di tempat tak terduga. Alam semesta bekerja pada apapun untuk menjangkau Anda. Semacam penanda kelimpahan terlepas dari seberapa kecil itu nilainya, itu adalah uang, simbol dari sesuatu yang bernilai. Atau Anda memiliki pandangan sendiri tentang uang seperti, uang itu bukan hak Anda karena ada seseorang yang kehilangan. Uang itu mengandung kekuatan jahat karena sedang mencari tumbal jiwa. Itu uang buang sial karena dengan memungutnya Anda akan kehilangan dengan jumlah yang lebih besar setelahnya dan sebagainya. Tentu saja uang yang ditemukan di jalan itu karena seseorang tidak sengaja menjatuhkannya. Tetapi uang yang ditemukan di jalan dikaitkan dengan kenegatifan dan kesialan, dari manakah keyakinan ini berasal? Mungkin ini semacam mitos, yakni kepercayaan yang tidak harus didukung fakta ilmiah, dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau para penganutnya, atau orang-orang yang mempercayainya. Siapa yang memiliki cerita ini pada mulanya, tidak ada yang tahu. Mungkin sejak kecil Anda menyerap kepercayaan ini begitu saja. Tetapi sayangnya jika kepercayaan ini sudah menjadi keyakinan inti atau core beliefs, ini akan lebih mendarah daging daripada yang Anda perkirakan. Dan dengan demikian lebih sulit untuk dirubah. Memang bisa dikurangi sehingga menjadi lebih realistis dan positif, tapi itu butuh waktu. Berbeda dengan kepercayaan di dunia timur, di dunia barat mempercayai ini, yakni memungut uang koin hanya jika sisi kepala, sisi gambar yang menghadap ke atas. Tapi jika sisi ekor atau sisi angka yang menghadap ke atas, mereka tidak mau memungutnya. Dahulu kala banyak orang kuno percaya bahwa logam adalah hadiah dari para dewa. Ini termasuk tembaga yang digunakan untuk membuat uang. Mereka mengira bahwa logam ini diberikan kepada mereka oleh para dewa untuk melindungi mereka. Jadi jika menemukan logam, perlu mengambilnya karena itu akan melindungi dan memberi keberuntungan. Mungkin dari sinilah kepercayaan bahwa menemukan uang koin adalah keberuntungan. Dahulu kala, orang-orang juga percaya bahwa ada pertempuran terus-menerus antara kekuatan baik dan jahat. Hal-hal ini sering dilihat dalam satu dari dua sisi, baik atau buruk. Jadi, satu sisi mata uang atau kepala dikaitkan dengan kebaikan, yang berarti bahwa sisi lain atau ekor pasti jahat atau sial. Tentu saja banyak orang memungkut uang yang jatuh setiap hari baik-baik saja, karena tidak punya pikiran macam-macam. Namun, kepercayaan untuk tidak memungut jika sisi ekor atau sisi angka yang menghadap ke atas pada sebagian orang tampaknya masih ada sampai hari ini di belahan dunia bagian barat. Simbol kelimpahan. Almarhum Wayne Dyer, salah satu guru Law of Attraction, penulis buku pengembangan diri, spiritual, dan pembicara, pernah berkata,
Setiap kali saya memungut koin dari jalan, saya melihatnya sebagai simbol kelimpahan yang Tuhan kirimkan ke dalam hidup saya. Dan saya merasa bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tidak pernah saya bertanya, mengapa hanya 1 sen yang saya temukan. Dalam pandangan Law of Attraction, jika mereka menemukan uang di jalan, mereka akan memungutnya dan bersyukur. Mereka sadar bahwa kelimpahan ada dalam hidup mereka. Dan bahwa uang juga mewakili energi. Jadi ketika energi uang datang di sepanjang jalan mereka, mereka mengenalinya sebagai kelimpahan. Tetapi ini tidak termasuk uang yang ditemukan, yang memang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Terima kasih atas simbol kelimpahan yang mengalir kepada saya. Anda mengenali kelimpahan dalam hidup Anda. Setelah itu terserah Anda. Mau disimpan atau jika memang perlu disumbangkan kepada yang lebih membutuhkan, silahkan. Anda mungkin kemudian akan mulai memperhatikan uang dan kelimpahan di mana-mana. Ketika itu muncul, Anda menerimanya. Anda menunjukkan rasa syukur untuk itu dan Anda membiarkan perasaan berkelimpahan masuk ke dalam hati Anda. Ini memunculkan hukum tarik-menarik dengan cara yang kuat. Karena uang adalah energi, uang tidak tergantung pada jumlah rupiah yang sebenarnya. Yang jelas, rasa syukur untuk itu akan mengaktifkan hukum tarik-menarik untuk membawa lebih banyak hal yang serupa ke dalam pengalaman Anda. Apa yang harus dilakukan jika menemukan uang? Sebenarnya itu terserah Anda mau dipungut atau tidak dan mau diapakan uang itu. Esensinya adalah bukan pada dipungutnya atau diambil, tetapi dirasa bersyukur untuk setiap menemukan hal semacam ini di tempat yang tak terduga, yang bisa memperkuat vibrasi kelimpahan diri. Apakah Anda bersyukur atau menghindar karena takut, karena ada pikiran yang macam-macam? Kelimpahan adalah kelimpahan. Tidak terikat dengan sejumlah uang. Ketika Anda membiarkan energi mulai mengalir ke dalam hidup Anda, maka Anda benar-benar mengizinkan kelimpahan ke dalam pengalaman hidup Anda. Pola pikir kelimpahan akan menentukan apa yang harus dilakukan jika Anda menemukan uang di lapangan, atau di tempat yang tak terduga, atau di jalan. Ini juga akan menunjukkan kepada Anda apa yang harus dilakukan jika Anda menemukan segala bentuk kelimpahan yang datang dalam hidup Anda. Apakah Anda memperhatikan, uang bisa datang kepada Anda dengan berbagai cara. Uang kertas dan koin hanyalah salah satunya. Ketika Anda menyetel ke dalam vibrasi yang lebih tinggi melalui kesadaran kelimpahan, maka Anda akan mulai memperhatikan kelimpahan datang dalam hidup Anda. Jika Anda belum disetting vibrasi yang sesuai itu, mungkin Anda tidak akan menyadarinya. Beberapa orang memang menyadarinya, tapi kemudian mengabaikannya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan uang kecil di jalan, maka kemungkinan juga tidak akan memperhatikan yang nilainya besar di jalan atau tempat tak terduga. Peluang menghasilkan uang seringkali datang tak terduga-duga dan jika Anda tidak disetting ke energi kelimpahan, maka Anda juga tidak akan menyadarinya. Pada waktu tertentu ada peluang tersedia buat Anda. Ada jumlah uang yang tak terbatas di alam semesta dan Anda memiliki hak atas semua itu. Bagian Anda adalah menjadi sadar akan kelimpahan. Bagian Anda adalah memiliki keyakinan dan pola pikir yang tepat tentang uang. Selain tahu bagaimana ambil tindakan atas peluang berdasarkan inspirasi yang datang. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-158 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.